Shalom Sobat IM, kembali lagi berjumpa dalam IM TV. Kali ini saya akan bahas sebuah topik yang mungkin buat beberapa kita kurang menarik atau mungkin sesuatu hal yang sedang kita pergumulkan bahkan hari-hari ini. Saya akan bicara soal lari dari panggilan. Saya nggak bicara soal panggilan, tapi banyak orang percaya ternyata menghidupi hidupnya itu lari dari panggilan. Kenapa ini penting? Karena saya percaya bahwa setiap orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, itu satu paket, bukan hanya kita menerima keselamatan, menerima hidup kekal, tapi ada calling khusus yang Tuhan taruhkan dalam kehidupan kita. Dan kita harus mau nggak mau, kita harus belajar untuk mencari tahu apa yang menjadi calling kita. Memang panggilan itu tidak bicara soal pelayanan, tidak bicara aktivitas melayani Tuhan, mungkin di gereja, mungkin apapun. Tapi calling itu sesuatu yang memang ketika Tuhan tebus hidup kita, Tuhan tuh ingin pakai hidup kita untuk menjalankan kehendak Tuhan, bukan hanya buat kita, tapi buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin Tuhan mau tunjukkan buat orang tertentu, buat keluarga kita kah, buat teman-teman kita, siapapun, kita nggak tahu. Setiap kita punya calling, punya panggilan masing-masing. Dan saya ingin supaya setiap kita bukan hanya lari dari panggilan, ya seperti topik yang saya mau bahas, tapi kita belajar untuk menghidupi panggilan ini. Di dalam Alkitab ada satu orang yang lari dari panggilan, itu Yunus. Yunus 1 ayat 1-17, mungkin terlalu panjang saya akan bacakan, tapi di situ terlihat ketika Yunus didatangi firman Tuhan untuk dia supaya pergi ke Niniwe untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan Tuhan buat Niniwe. Saya nggak tahu kenapa dia itu malah tidak pergi ke Niniwe. Dia mempersiapkan diri lari daripada panggilan itu, dia pergi ke Tarsis dengan biaya sendiri, dia beli tiket kapal, mungkin sekarang tiket pesawat, dia mencoba untuk lari. Niniwe itu ada di wilayah daerah Irak gitu. Ya, kalau Tarsis itu kan ada di daerah Turki, itu mungkin zaman itu perjalanan yang jauh. Dan Yunus mungkin berkata, wah dengan saya pergi ke Tarsis, mungkin saya sudah menjauh daripada Tuhan, Tuhan nggak bisa kejar. Tapi ternyata Tuhan kejar. Di dalam kapal, ketika dia sudah naik kapal, terjadi badai yang sangat besar sehingga kapalnya itu menjadi oleng dan semua orang yang ada di kapal itu ketakutan. Tapi Yunus ternyata dia tidur nyenyak. Biasa orang-orang yang lari dari panggilan, dia tidak merasa dia sedang lari dari panggilan. Dia merasa aman-aman saja, hidupnya nyaman. Dan sampai akhirnya orang bangunkan dia dan dibuang undi. Ini orang-orang juga udah tahu, wah ini pasti ada penyebabnya. Kenapa ini ada badai? Mungkin di zaman itu perjalanan dari Niniwe ke Tarsis mungkin nggak ada badai. Tiba-tiba sekarang ada badai. Dibuang undi, ternyata Yunus kena undi. Akhirnya ditanya, kenapa kamu bisa sampai menyebabkan malapetaka ini? Dan Yunus cerita, akhirnya dia cerita, kemudian orang-orang bilang, harus diapakan nih? Kami harus apakan kamu supaya kapal ini selamat? Buang aku ke laut, kata Yunus. Dan memang setelah akhirnya tadinya mereka nggak mau nurutin, mereka berusaha untuk mengendalikan kapal itu nggak bisa. Akhirnya saking bohwat, saking sudah menyerah, akhirnya Yunus dibuang. Nah setelah dibuang, berhentilah badai, tapi Tuhan kirimkan ikan besar. Nah itu ceritanya. Nah setiap kita punya panggilan yang saya tadi bilang. Jangan pernah kita lari dari panggilan. Efesus 1 ayat 18 berkata demikian, dan supaya ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kaya kemuliaan bagiannya ditentukan bagi orang-orang kudus. Setiap orang percaya harus mengerti apa yang jadi panggilan, pengharapan, apa yang menjadi kemuliaan yang Tuhan tentukan ketika kita diselamatkan. Kita bisa mengerti panggilan kita. Nah, banyak orang lari panggilan kenapa? Karena mereka masih ingin hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka masih ingin menikmati apa yang menjadi kepentingan diri sendiri. Dia lupa bahwa Tuhan selamatkan kita, Tuhan
menebus kita dengan sebuah maksud dan tujuan. Sehingga Paulus harus berkata dalam Efesus 4 ayat pertama, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Banyak orang yang sudah dipanggil tapi tidak hidup berpadanan dengan panggilan itu. Banyak orang masih ingin hidup buat diri sendiri, menikmati kesenangan diri sendiri, sehingga dia lupa dengan apa yang menjadi kepentingan Tuhan, concern Tuhan buat orang-orang di sekitar kita. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, saya menantang setiap kita untuk kita kembali. Jangan menjadi orang yang fugitif, menjadi orang pelarian, orang yang buronan, dikejar-kejar. Karena Tuhan melakukan segala cara untuk membawa hidup kita kembali kepada panggilannya. Roma 8 ayat 28 ini bicara buat orang-orang yang memang dia tidak hidup berpadanan dengan panggilan. Kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi buat Tuhan bisa menghalalkan segala cara supaya membawa hidupan kita kembali kepada track-nya, kepada panggilannya. Makanya ngeri, jangan hidup lari dari panggilan. Dan yang lebih ngeri lagi, menolong orang-orang yang sedang berusaha keluar dari panggilan adalah sesuatu hal yang sia-sia dan tidak ada gunanya. Terbukti orang-orang berusaha mau menyelamatkan Yunus supaya dia tidak dibuang ke laut. Dia berusaha mengendalikan kapal supaya terbebas dari badai angin ribut, tapi nggak bisa. Itu adalah sebuah problem di mana ketika kita berusaha menolong orang-orang yang keluar dari panggilan, ternyata nggak ada gunanya, nggak ada sia-sia semuanya itu. Makanya kita lebih baik menasihatkan setiap orang percaya, jangan lari dari panggilan, tapi responi panggilan Tuhan. Setiap kita Sobat IM, saya percaya Tuhan punya maksud dan tujuan. Tuhan punya rencana. Hidupilah rencana Tuhan itu. Saya bilang berulang-ulang, ini bukan bicara soal pelayanan, aktivitas pelayanan, tapi ada maksud Tuhan kenapa kita ada di dalam keluarga kita, kenapa kita ada di lingkungan kita, kenapa kita ada di pekerjaan kita, kenapa kita bertemu dengan orang-orang yang kita sering ketemu. Ada maksud Tuhan di situ. Temukanlah itu. Saya percaya ketika kita belajar mencari tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat orang-orang lain, kita sedang belajar menghidupi panggilan kita. Saya berdoa supaya setiap kita yang mendengarkan hari ini, mendengarkan juga panggilan Tuhan dan kembali, jangan jadi orang yang hidup dalam pelarian, tapi kembali kepada track-nya, kembali kepada kehendak Tuhan, hidup dalam panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.